Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Nikmah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Maaf Bu, apakah Bu Ririn ada waktu sekarang? Oh iya, ada Mbak Nikmah, ada yang bisa Ibu bantu? Terima kasih Bu, sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Iya, sama-sama Mbak Nikmah. Bu Ririn sangat senang sekali kalau bisa membantu Mbak Nikmah. Begini Bu, saya ingin konseling Bu. Oh, konseling. Baik, apa sebelumnya Mbak Nikmah sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu, tapi saya pernah mendengar dari Bu Diana, wali kelas saya. Baik, bagaimana kalau saya menjelaskan dulu tentang konseling? Tetapi sebelumnya kita berdoa ya, berdoa dulu agar kegiatan konseling kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Nikmah setuju? Iya Bu, setuju. Baik, Mbak Nikmah, berdoa kita mulai ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Begini Mbak Nikmah, konseling merupakan bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Konseling dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut ya. Ada asas kesukarelaan, ada asas kerahasiaan, dan ada asas kegiatan. Kesukarelaan, Mbak Nikmah meminta layanan konseling ini berdasarkan keinginan hati Mbak Nikmah sendiri, tidak dipaksa oleh pihak lain, misalnya oleh guru atau wali kelas Mbak Nikmah. Kemudian ada asas kerahasiaan, artinya semua informasi yang Mbak Nikmah ceritakan nanti dijamin rahasiaannya. Oleh karena itu Mbak Nikmah jangan ragu. Kemudian ada asas kegiatan. Ya, selama Mbak Nikmah mengikuti konseling ini, sebenarnya Mbak Nikmah melakukan serangkaian kegiatan. Kegiatan agar Mbak Nimah lebih mampu memahami kesulitan belajar, kemudian memecahkan kesulitan-kesulitan yang Mbak Nimah alami. Sampai di sini Mbak Nimah mengerti? Oh, begitu ya Bu. Kali ini saya mendapat informasi tentang konseling. Terima kasih ya Bu. Baik Mbak Nimah, sama-sama. Untuk kegiatan kita nanti kita sepakati berapa menit Mbak Nimah? Misalnya 20 menit atau 30 menit? 20 menit Bu. Baik Mbak Nimah, 20 menit ya. Mbak Nimah, Ibu senang sekali jika Mbak Nimah bersedia mengungkapkan permasalahan yang Mbak Nimah alami selama ini. Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa tidak bergairah dalam belajar. Maksudnya tidak bergairah dalam belajar, bisa dijelaskan secara rinci Mbak Nimah? Iya Bu, saya sekarang sering merasa jenuh belajar daring Bu, karena kurang konsentrasi kalau belajar di rumah, pusing, kadang juga tidak selera makan. Saat kapan Mbak Nimah merasakan gejala-gejala itu? Biasanya saat mendapat tugas dari guru Bu. Oh begitu. Eh, sejak ini ya, sejak mulai ada pembelajaran daring ini ya. Iya Bu, sejak pembelajaran daring ini Bu, saya sekali tugas yang tidak saya mengerti. Jadi seperti itu. Saya mengerti perasaan Mbak Nikmah. Tugas-tugasnya banyak, namun penjelasan dari guru sedikit ya. Iya Bu, karena satu tugas belum selesai datang tugas yang lain. Baik, kalau begitu saya simpulkan dulu ya permasalahan yang Mbak Nikmah. Jadi sejak pembelajaran daring ini, setiap kali dapat tugas dari guru, Mbak Nimah sering merasakan kurang konsentrasi, kemudian pusing, dan kadang selera makan Mbak Nimah berkurang. Begitu ya Mbak Nimah? Iya Bu, itu yang saya rasakan. Lantas apa yang sudah Mbak Nikmah lakukan untuk mengatasi gejala-gejala tersebut? Belum ada Bu. Apa Mbak Nimah tidak suka olahraga? Tidak Bu, saya biasanya di rumah cuma rebahan dan main HP seperti itu yang saya lakukan sehari.
Baik, jadi gejala-gejala yang Mbak Nikmah tadi utarakan merupakan gejala jenuh dalam belajar. Jenuh belajar dapat diartikan sebagai tekanan-tekanan yang dihadapi anak berkaitan dengan sekolah yang berdampak pada kesehatan fisik, psikis, dan performa belajarnya. Seperti itu ya, Bu. Iya, Mbak Nikmah. Baik, agar konseling ini lebih terarah, mari kita rumuskan tujuan dari konseling ini. Sekarang apa yang ingin Mbak Nikmah capai dari konseling ini? Saya ingin memecahkan masalah kejenuhan belajar ya, Bu. Baik, berarti tujuan dari konseling kita ini agar Mbak Nikmah mampu memecahkan masalah kejenuhan dalam belajar yang Mbak Nikmah alami ya. Yang tadinya Mbak Nikmah sering merasakan kurang konsentrasi, kemudian pusing, dan kadang tidak selera makan, dirubah menjadi semangat belajar lagi ya. Ya, Bu, betul. Nah, sekarang Ibu perkenalkan Mbak Nikmah pada salah satu teknik konseling namanya strategi relaksasi. Apa Mbak Nikmah pernah mendengarnya? Belum pernah, Bu. Baik, Ibu jelaskan ya. Jadi, relaksasi merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk melepaskan ketegangan yang Mbak Nikmah alami yang diakibatkan jenuh dalam belajar dengan cara melemaskan otot-otot tubuh, di mana strategi relaksasi merupakan usaha mengajari seseorang untuk rileks dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan tegang dan perasaan-perasaan rileks pada kelompok-kelompok otot, utamanya seperti tangan dan bahu. Tujuan jangka panjang dari relaksasi otot adalah agar tubuh dapat memonitor sesegera mungkin selama sinyal kontrolnya dan secara otomatis membebaskan tegangan yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana pendapat Mbak Nikmah? Setuju tidak? Baik, Bu, saya setuju, Bu. Caranya bagaimana, Bu? Pertama, Ibu akan menunjukkan kepada Mbak Nikmah sehingga dapat memahaminya. Satu hal yang perlu kita lakukan sebelum memulai adalah cari tempat yang nyaman ya. Nanti Mbak Nikmah itu cari tempat yang nyaman yang tidak berisik ya. Kemudian duduknya Mbak Nikmah itu nanti yang nyaman menurut Mbak Nikmah itu bagaimana ya. Nanti duduknya diatur sendiri ya, senyaman mungkin ya. Jangan sampai Mbak Nikmah nanti terganggu ya. Nanti akan Ibu putarkan putarkan lagu ya, musik, kemudian Mbak Nikmah dengarkan instruksi dari Ibu ya. Apa Mbak Nikmah sudah siap? Bagaimana? Baik, Mbak Nikmah harus siap ya. Ini saya putarkan musik ya. Ya, Mbak Nikmah dengar? Mbak Nikmah dengar? Pertama, yang Mbak Nikmah lakukan, tutup mata Mbak Nikmah. Tutup mata Mbak Nikmah. Kemudian tarik nafas. Tarik nafas perlahan. Ya, tarik nafas melalui hidung, tahan, tahan, tahan. Kemudian hembuskan pelan-pelan. Hembuskan. Hembuskan. Ulangi sekali lagi. Ya. Tarik nafas. Tarik nafas. Tahan. Ya. Tahan. Kemudian hembuskan. Ya. Selanjutnya, luruskan tangan kanan Mbak Nikmah. Luruskan tangan kanan Mbak Nikmah ke depan dan kepalkan. Kepalkan dengan kuat, kepalkan dengan kuat. Seolah-olah kejenuhan dalam belajar Mbak Nikmah itu pindah ke kepalan tangan Mbak Nikmah. Ya. Kemudian rilekskan. Rilekskan perlahan-lahan. Kemudian buka kepalan tangan Mbak Nikmah. Buka. Kemudian ganti tangan kiri. Tangan kiri.
kepalkan tangan kiri Mbak Nikmah. Kepalkan. Kepalkan dengan kuat. Pindahkan. Pindahkan kejenuhan Mbak Nikmah ke kepalan tangan kiri Mbak Nikmah. Pindahkan seolah-olah kejenuhan itu pindah ke tangan kiri Mbak Nikmah, ke kepalan tangan kiri Mbak Nikmah. Kemudian perlahan-lahan rilekskan. 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 Buka perlahan-lahan kepalan tangan kiri Mbak Nikmah. Buka. Kemudian sekarang angkat kedua tangan Mbak Nikmah. Angkat kedua tangan Mbak Nikmah. Kemudian kepalkan. Kepalkan kedua tangan Mbak Nikmah. Seolah-olah kejenuhan itu pindah. Kejenuhan itu pindah ke kedua tangan Mbak Nikmah. Tegangkan. Tegangkan tangan Mbak Nikmah. Kemudian rilekskan. Rilekskan pelan-pelan. Rilekskan. Kemudian buka kedua kepalan tangan Mbak Nikmah. Sekarang angkat bahu Mbak Nikmah. Angkat bahu Mbak Nikmah sampai ke telinga. Sampai ke telinga. Tegangkan. Tegangkan seolah-olah kejenuhan itu pindah ke bahu Mbak Nikmah. Rasakan ketegangannya. Kemudian rilekskan. 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 Perlahan-lahan rilekskan. Baik Mbak Nikmah, cukup. Boleh Ibu tahu bagaimana perasaan Mbak Nikmah setelah melakukan relaksasi? Mbak Nikmah? Mbak Nikmah? Iya, Bu. Boleh Ibu tahu bagaimana perasaan Mbak Nikmah setelah mengikuti relaksasi tadi? Boleh tahu, Bu, bagaimana perasaan Mbak? Saya benar-benar merasa rileks, Bu. Oh, apa reaksi Mbak Nikmah ketika memusatkan pada tegangan? Bagaimana halnya dengan relaksasi? Saya terasa tegang, tidak enak. Sebaliknya setelah rileks, saya benar-benar merasakan kenyamanan. Jadi bagaimana perbedaan antara perasaan tegang dan rileks? Bedanya sangat jauh sekali, Bu. Perasaan tegang membuat saya kacau, lelah, tidak enak. Sedangkan rileks bukannya merasa tenang dan nyaman. Bagus sekali Mbak Nikmah. Mbak Nikmah telah memperoleh banyak kemajuan. Akan tetapi relaksasi seperti keterampilan lainnya memerlukan banyak latihan. Jadi Mbak Nikmah harus berlatih, ya, harus banyak berlatih di rumah, ya. Baik, Bu. Sebelumnya Ibu ingin Mbak Nikmah mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita tadi. Saya harus bukan relaksasi untuk menghilangkan jenuh dalam belajar. Dengan yang jadi saya dapat asa juga harusnya kalian, Bu. Bagus, rupanya Mbak Nikmah sudah paham ya bagaimana sekarang saya jadi Mbak Nikmah sekarang sudah paham bagaimana perasaan Mbak Nikmah sekarang. Sekarang saya benar-benar merasa rileks, Bu. Rasanya saya sekarang lebih bersemangat. Baguslah, sekarang Ibu akan meminta Mbak Nikmah untuk melakukan latihan tadi di rumah ya. Lakukan latihan di kursi yang mungkin sekiranya ada sandarannya supaya bisa rileks ya. Kemudian
itu bisa dilakukan sewaktu-waktu, terutama jika ada waktu senggang seperti mau setelah bangun tidur atau mau mengerjakan tugas, itu bisa dipraktekkan ya. Jelas Mbak Nikma? Ya. Ya Bu, saya paham dan akan dilaksanakan. Baik, agar Mbak Nikma tidak lupa langkah-langkah relaksasi tadi, Ibu akan mengirimkan link video yang tadi juga ya. Terima kasih. Baik, baiklah Mbak Nikmah, tidak keberatan kita akan bertemu di 3 hari lagi ya untuk membicarakan pengalaman Mbak Nikmah selama berlatih di rumah. Ya Bu, saya setuju dengan cara saya tahu di mana letak kekurangan saya dalam berlatih. Baik, nanti saya kirim ini ya, PR ke Mbak Nikmah. Nanti Mbak Nikmah bisa isi di rumah ya, Mbak Nikmah isi tentang kegiatan Mbak Nikmah melakukan relaksasinya di hari kapan, jam berapa, nanti diisi hambatannya apa ya, nanti diisi ya. Saya kirimkan link Google Form-nya nanti ya lewat WA. Ya Mbak Nikmah. Baik. Oke, hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di 3 hari lagi ya. Selamat siang Mbak Nikmah. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.